lagi punya masalah, bete ya? Iya sih memang, namanya juga masalah. Pasti bikin sebel, bikin marah, bikin frustasi kadang-kadang. Tapi tunggu dulu, harusnya Anda bersyukur. Untung ada masalah. Loh, kok? Iya, karena sukses atau tidaknya Anda dalam bisnis atau karir ternyata bermula dari masalah itu loh. Tambah penasaran ya? Oke, gini. Masalah itu sesungguhnya adalah jalan yang Allah hadirkan agar kita bisa menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tanpa masalah, kita itu akan stagnan, gitu-gitu aja. Dan berhenti untuk bertumbuh. Coba deh bayangkan, kalau segala sesuatunya itu tersedia dan berjalan persis seperti yang kita inginkan. Kita mau makan, tinggal jentikkan jari. Kita mau pergi ke suatu tempat, tinggal kedipkan mata. Mau kaya, tinggal anggukkan kepala. Apa yang akan terjadi? Otak jadi lemot. Kenapa? Karena nggak pernah diajak berpikir. Badan jadi loyo, karena nggak pernah dipaksa bergerak. Mental jadi melempem, karena nggak pernah dilatih. Kita akan terus menerus jadi seperti anak kecil. Dan peradaban manusia akan bergerak mundur. Hingga akhirnya punah. Masalah itu membuat kita bertumbuh karena masalah memaksa kita berpikir cari solusi. Juga memaksa kita untuk kolaborasi dengan orang lain. Karena masalah kita lebih bijak. Karena masalah peradaban manusia bergerak maju. Tanpa masalah nggak akan ada Gojek, nggak akan ada resto siap saji, nggak akan ada remote TV, hidup jadi lebih sepi dan nggak seru. Inovator nggak pernah takut sama masalah. Justru masalah itu adalah sarapan paginya seorang inovator. Semua inovasi hebat yang kita nikmati hari ini itu bermula dari masalah loh. Jadi inovator itu sebenarnya adalah orang yang suka cari masalah. Dan setelah ketemu masalah, dia definisikan ulang, ya dioprek masalah itu, diurai, supaya dia nanti bisa ketemu solusinya. Nah, masalah itu baru menjadi masalah ketika kita berlari menjauh darinya. Masalah yang kita jauhi itu akan menggulung semakin lama semakin besar, dan akhirnya kita dibuat jadi kecil. Sementara kalau kita justru mendekat pada masalah, menyambutnya dengan sukacita, maka masalah itu lah yang akan jadi kecil dan kita ya akan menjadi besar. Apalagi setelah kita dalami dan urai masalah itu. Jadi mulai sekarang sambutlah masalah Anda. Katakan padanya, selamat datang wahai masalah. Kamu adalah potongan teka-teki yang aku akan segera selesaikan. Dan aku akan jadi orang yang jauh lebih hebat begitu aku selesai denganmu. Nah, saya itu hobinya kasih masalah sama menti-menti saya. Bahkan pada pertemuan awal saya bilang sama mereka, hei Anda tuh kesini cari masalah loh. Selama berapa bulan ke depan Anda akan dipaksa keluar dari zona nyaman Anda. Peras otak Anda hingga panas. Dan saya akan tantang Anda sampai batas kemampuan Anda sendiri. Yakin mau mentoring. Sebagian ya kelihatan mikir ulang gitu ya. Tapi sebagian besar mengepalkan tangan dan bilang, siap Mas Mentor. Ya. Mereka nggak tahu bahwa masalah itu nggak benar-benar berakhir setelah saya selesaikan mentoringnya ya. Dan saya akan berikan tantangan demi tantangan lagi sama mereka sampai mereka benar-benar jadi orang hebat. Ya, kalau nggak percaya tanya aja sama menti saya. Ya, oke. Pesan saya itu sederhana. Ya, kalau sekarang bisnis atau karir Anda lagi ada masalah, jangan lari darinya. Sambut masalah Anda itu. Caranya gimana? Oke, yuk pertama-tama. Katakan pada masalah Anda seperti yang saya contohkan sebelumnya. Ya, lakukan dengan suara lantang ya, jadi jangan dalam hati. Ini penting nih untuk men-setting pikiran Anda supaya pergi ke arah yang positif. Yang kedua, temui orang-orang yang pernah punya masalah yang sama. Lalu tanya sama mereka gimana sih mereka taklukkan masalahnya selama ini. Jangan hanya tanya pada satu orang ya, tanya pada sebanyak mungkin orang. Dan jangan lupa juga googling ya, di internet itu banyak informasi yang bisa bantu Anda. Intinya gini, semakin Anda sibuk cari solusi, semakin bagus. Karena artinya pikiran Anda sudah fokus pada solusinya, bukan pada mengeluhkan masalahnya. Yang ketiga, pilih solusi yang menurut Anda bisa menyelesaikan masalahnya sehingga tuntas. Ya. Kemudian jalankan solusi itu. Kalau ternyata belum berhasil, ya pilih solusi yang lain. Jalankan lagi sampai Anda ketemu sesuatu yang Anda yakini bisa menyelesaikan masalahnya hingga tuntas. Yang keempat, ini juga nggak kalah pentingnya. Yakinlah bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang berupaya menolong dirinya sendiri. Dan jikapun saat ini Anda belum berhasil menemukan solusinya, itu karena Dia ingin memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas pada Anda untuk belajar lebih banyak. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita sambut semua masalah-masalah kita.